Konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok Laksamana Maeda. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang Laksamana Maeda. Dari siapa itu dia, dari latar belakangnya dia, dan juga peranan dia dalam kemerdekaan Indonesia. Sekaligus kita juga bakal ngebahas tentang faktor-faktornya di video ini. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita harus perkenalan diri nggak sih? Betul. Ya, perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Maharani, saya dari kelas 11B, absen 27. Perkenalkan, nama saya Wiwit Putri Cahyani dari kelas 11B dan absen 36. Perkenalkan, nama saya Nanta Larasati dari kelas 11B, absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, saya berasal dari kelas 11B, dan absen saya lupa. Dan ada dua teman kami yang tidak ikut dalam video ini, maksudnya tidak hadir, yaitu bernama Oktav Putra Ramadan dan Radit Pasha Melandri. Di mana Radit kayak gitu? Raditya Pasha. Kurang frame-nya, Aku betul. kegedean. Dan Raditya Pasha. Raditya Pasha. Radit di atas aja. Oke, mari kita masuk ke videonya. Check Yeay. it out. Check it out. Nah, Laksamana Maeda sendiri adalah seorang perwira tinggi di Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada Perang Pasifik. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda, dan beliau lahir di Kagoshima di negara Jepang tepatnya, dan juga dia lahir di tanggal 3 Maret 1898. Pada umur 18 tahun, Laksamana Maeda masuk ke dalam Akademi Angkatan Laut Jepang. Dan di Akademi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda memilih untuk masuk ke dalam bidang spesialisasi navigasi. Dan setelah ini akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya, yaitu adalah Oktav. Pada Oktober tahun 1940, Laksamana Maeda ditugaskan ke Indonesia untuk bernegosiasi perjanjian perdagangan kepada pemerintah kolonial terkait khususnya pembelian minyak untuk Jepang. Selain itu, Laksamana Maeda ditugaskan untuk membangun jaringan mata-mata di Indonesia. Belum genap 1 tahun berada di Indonesia, Laksamana Maeda kembali lagi ke Jepang untuk menjadi seksi urusan Eropa. Laksamana Maeda kembali lagi ke Indonesia setelah Jepang menyerbu Hindia Belanda pada tahun 1942. Laksamana Maeda ditugaskan untuk memimpin operasi Angkatan Laut Jepang di wilayah Papua. Laksamana Maeda ditugaskan ke Batavia setelah pemerintah Hindia Belanda benar-benar sepenuhnya runtuh. Sekian. Baik, terima kasih Oktav atas penjelasannya. Sekarang saya akan membahas mengenai apa peranan Laksamana Maeda dalam proklamasi. Yang pertama adalah memiliki hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh nasional. Laksamana Maeda memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa tokoh nasional. Contohnya seperti Ahmad Subarjo, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu di Jakarta, yang tentu saja sangat amat mendukung dalam prosesi proklamasi. Peranan yang kedua adalah turut serta dalam mencari Soekarno-Hatta. Saat itu Soekarno dan Hatta tidak menghadiri sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo meminta bantuan dari Laksamana Maeda untuk mencari keduanya. Tak butuh waktu lama, Soekarno dan juga Hatta ditemukan di Rengas Dengklok. Menentang Mayor Jenderal Nishimura. Pada saat Perang Pasifik, Mayor Jenderal Nishimura adalah Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer dalam sebuah dokumen nomor ISFU 059432 yang berasal dari catatan seorang perwira Jepang, Maeda memprotes Mayor Jenderal Nishimura karena di kubu selalu menantang kemerdekaan Indonesia. Selain itu Laksamana Maeda juga menolak saran dari Mayor Jenderal Nishimura untuk tidak ikut campur dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, memastikan keamanan selama perumusan. Laksamana Maeda menyediakan pasukan di dalam rumah dinasnya agar perumusan naskah proklamasi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Demikian peranan Laksamana Maeda dalam proklamasi. Karena itulah Maeda dibintangi jasa oleh pemerintah Indonesia pada 17 Agustus 1977.
Oh iya guys, kalian tahu nggak sih nilai positif dari Laksamana Maeda? Beliau ini memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa karena beliau tuh merasa simpati kepada warga Indonesia. Karena warga Indonesia benar-benar ingin meraih sebuah kemerdekaan. Nah, jadi itu adalah penjelasan latar belakang dari Laksamana Maeda. Tidak hanya latar belakang saja, tetapi juga penjelasan peranan penting Laksamana Maeda dalam kemerdekaan. Nah, walaupun dia bukan aset pribumi Indonesia, tapi jasanya dan juga perjuangannya harus kita hargai. Karena tanpa beliau, sejarah Indonesia tidak seperti apa yang kita pelajari sekarang. Bukan cuma beliau, tapi seluruh pahlawan yang ada di Indonesia sudah berusaha berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau gitu, kita pamit untuk undur diri. Maaf jika ada kurang dan salahnya. Bye. Bye.